saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih atas perlindungan dan pemeliharaan Engkau. Kiranya kasih Engkau Tuhan menyertai kehidupan kami. Pimpin setiap aktivitas dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Engkau, nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari ini bertemakan berkat yang lebih besar tersedia untuk Anda. Mari kita baca sama-sama di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31 bunyinya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Setiap kali iblis menimpakan sesuatu ke atas kita tidak perlu kehilangan harapan. Sebenarnya, kita memiliki kepastian bahwa Tuhan akan mengubahkannya menjadi berkat yang lebih besar untuk kita, karena Ia berpihak pada kita. Saat Tuhan pertama kali menciptakan manusia, Ia memberikan manusia kuasa atas segala sesuatu di bumi. Tetapi pada saat Adam jatuh ke dalam dosa dan kematian manusia memasuki dunia, dan manusia dirampas otoritasnya oleh iblis. Jadi, apakah iblis menang? Tidak. Tuhan melaksanakan rencana keselamatannya dengan mengutus anaknya, Yesus, untuk mati bagi kita. Dan Ia ingin kita mengetahui bahwa kematian Yesus melakukan lebih daripada hanya memulihkan kita ke posisi Adam semula. Kematiannya menempatkan kita di tempat yang lebih tinggi lagi. Saat Bapa membangkitkan Yesus dari kematian, kita yang berada di dalam Kristus dibangkitkan bersamanya. Dengan kata lain, kita sekarang duduk bersamanya di sebelah kanan Bapa di tempat-tempat surgawi. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ini dapat kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-21 bunyinya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Adam tidak pernah memiliki posisi ini. Jadi melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita telah menerima jauh lebih banyak lagi. Dalam Perjanjian Lama, kita membaca tentang bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Iblis mengira bahwa ia dapat menggagalkan rencana Tuhan dengan menempatkan raksasa-raksasa di tanah perjanjian untuk mencegah bangsa Israel mewarisi negeri tersebut. Tetapi Tuhan lebih cerdik dari iblis. Ia mengizinkan raksasa-raksasa itu membangun rumah-rumah dan kota-kota, menggali sumur-sumur, dan mengerjakan ladang-ladang sampai waktu yang tepat tiba. Kemudian, Ia membawa bangsa Israel ke negeri itu dan memusnahkan raksasa itu. Jadi bangsa Israel akhirnya mewarisi kota-kota yang indah dan besar yang tidak mereka dirikan, rumah-rumah yang penuh berisi berbagai barang yang baik yang tidak mereka isi, sumur-sumur galian yang tidak mereka gali, serta kebun-kebun anggur dan zaitun yang tidak mereka tanami. Mari kita baca sama-sama di Ulangan pasal 6
ayat 10 dan 11. Bunyinya di ayat yang ke-10, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Di ayat yang ke-11, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila kau sudah makan dan menjadi kenyang. Walaupun iblis berusaha mencegah rencana Tuhan untuk umatnya terwujud, akhirnya mereka justru menerima jauh lebih banyak. Saudara yang terkasih, iblis mungkin menimpakan penghalang dan keadaan yang jahat ke atas Anda. Tetapi Tuhan akan mengubahkan rencana-rencana jahat itu menjadi berkat yang lebih besar lagi untuk Anda, karena Ia berpihak pada Anda. Saat iblis menimpakan sesuatu ke atas Anda, Tuhan akan mengubahkannya menjadi berkat yang lebih besar lagi untuk Anda, karena Ia berpihak pada Anda. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Percayalah, peganglah janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kita telah dengar firman Tuhan yang disampaikan Sister Vivi. Marilah kita ingat bahwa jikalau Tuhan membela kita, ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Tuhan tidak janji bahwa sesudah kita jadi Kristen, kita tidak akan ada masalah. Tapi Tuhan janji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti akan membantu kita. Marilah kita memandang Dia, cinta Dia. Mari kita percaya bahwa masalah kita bersama Tuhan Yesus, kita sanggup dan pasti akan menang. God bless you. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Biar kami semuanya dikuatkan dan yakin bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Bapa kami. Kami bisa berseru Aba, Bapa. Engkau pasti akan bantu. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami